Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Balik lagi di YouTube Bunda Arsaningsih di podcast Misteri Semesta. Dan pembahasan kali ini bakal seru banget, ngomongin tentang arwah gentayangan. Spooky banget kayaknya ya. Padahal gak Halloween. Cuman kita bahas abis kita lihat yang satu ini. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya terima kasih Yayasan Cahaya Cinta Kasih udah memungkinkan saya sama Bunda sharing di podcast Misteri Semesta ini. Dan ya banyak banget kegiatan Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Apalagi ini kan akhir dekat-dekat ulang tahun Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya. Ada banyak proses berdonasi, kemarin ada Sungai Watch segala macam. Tapi yang paling penting juga karena baru-baru ini ada berita mengenai bencana ya. Ada bencana gunung meletus, erupsi di Gunung Semeru. Dan kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih berusaha untuk mengumpulkan donasi ya, mungkin dari teman-teman yang dekat-dekat sini yang emang anggota community. Dan kita udah mulai ngumpulin sekitar 20 jutaan lah, dan itu mau kita sumbangkan ke Gunung Semeru, bukan ke Gunung Semerunya tapi ke korban bencana Gunung Semeru, erupsinya Gunung Semeru. Dan itu kita nggak cuman mengira-ngira, kayaknya mereka butuh apa, karena kita berkoordinasi langsung sama BNPB dan kita dapat listnya kira apa saja yang dibutuhkan. Jadi setidaknya apa yang kita berikan nanti itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Soalnya kalau nggak sesuai kan ya nggak pas gitu ya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang penonton YouTube kali ini ataupun podcast lewat media lain, kalau mau ikut berdonasi untuk membantu meringankan beban teman-teman di yang terkena impact dari erupsinya Gunung Semeru, bisa, harusnya ada nomor rekening di bawah nih ya. Jadi bisa langsung donasi bisa ke rekening yang muncul di layar. Nanti kita dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan teruskan ya, mungkin itu ya. Jadi sama-sama kita bantu teman-teman yang terdampak dengan erupsinya Gunung Semeru. Oke, sekali lagi juga ngucapin terima kasih kepada para donatur. Dan ya terus kita akan melayani dengan lebih luas lagi, termasuk dalam proses podcast ini. Nah hari ini nih kita sapa dulu deh Bunda Arsaningsih. Halo Bunda, dari tadi masih nunggu kapan saya keluar ya. Gimana kabarnya Bunda? Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang ada di rumah masing-masing ya juga dalam kondisi sehat. Apalagi saat ini cuaca lagi tidak begitu bagus ya. Ya mudah-mudahan terus dalam kondisi sehat. Iya, banyak yang nanya juga nih kok kondisi di Bali sempat ada berita banjir segala macam. Kita di Omah Semar sih masih aman ya. Cuman ya yang kita kalau di luar memang masih ada proses hujannya nggak nyantai beberapa hari ini. Oke, pembahasan kali ini nih Bunda nih, pembahasan yang out of the box banget, menarik juga, tentang arwah gentayangan. Nah ini sebenarnya ada hubungan nggak sih sama kita kan kita ada utang nih kan, tentang kerasukan
1 sama 2, terus terukur perlu yang ketiga. Apakah ini bisa dibilang yang ketiga, Bunda? Ya, ini lanjutannya ya. Ini lanjutannya. Tapi ternyata topiknya lebih menjurus ya, karena yang kemarin kita sudah bahas berhubungan dengan proses kerasukan itu sendiri, kemudian bahasan berikutnya lebih dalam, dan kali ini tentu kalau yang kemarin yang kita bahas kan orangnya yang kerasukan kan, sekarang kita membahas apa yang merasukinya. Kayak lagu aja ya. Rasanya kita pernah buat deh itu di karma, reinkarnasi, dan apa ya judulnya, apa yang merasuki diriku itu kalau nggak salah. Iya, jadi kita nyoba untuk ngelihat di dua sudut pandang ya. Satu sudut pandang orang yang emang dirasuki sama yang rasukin. Cuman kalau kemarin kita di yang pertama sama kedua kita ngomongin tentang bukan ya, ini arwah ya, arwah berbeda dengan yang lain kan itu. Kemarin itu kan kita ngomongin ada banyak hal, termasuk dewa dewi, ada ngomongin tentang entitas-entitas lain. Tapi kalau arwah nih, kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan arwah dibilangnya adalah jiwa orang yang meninggal. Jadi manusia nih, ngomongin tentang jiwa manusia. Khusus ya, spesifik ya. Jadi nggak ngomongin makhluk lain. Karena banyak juga kan yang ngerasuki yang bukan manusia, banyak ya Bunda? Banyak ya. Tapi di sini kita spesifik ngomongin tentang manusia. Jiwa manusia. Jiwa manusia ya. Iya. Nah sekarang nih, kenapa sih kita bahas? Ya biasanya saya pengen tahu sih, biar orang punya pandangan dulu Bunda, punya bayangan dulu. Kenapa sih kita harus bahas nih prosesnya? Kan apa karena memang Bunda channel ini channel huka-huka atau gimana gitu? Kenapa kok tiba-tiba bisa ngomonginnya tentang arwah gentayangan? Iya, pertama kan memperjelas tuh berhubungan dengan proses kerasukannya. Jadi kan alur ceritanya harus detail kan, nggak cuma memberikan informasi, itu tidak hanya setengah-setengah saja. Karena kalau cuma setengah akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang nonton. Makanya kehendak Tuhan ya harus diselesaikan sampai tuntas gitu. Karena kita sempat bahas mengenai kerasukan, maka hubungannya juga bagian dari arwah gentayangan ini. Dan tidak hanya itu, banyak yang kebingungan dengan proses ini, karena di masyarakat itu isunya banyak banget ya berhubungan dengan proses ini. Ada yang menganggap itu suatu yang wow ya, yang dicari dan dianggap sebagai sesuatu yang ya tahu sendirilah, kalau di areal itu seringkali malah yang seharusnya tidak demikian jadi sesuatu banget ya, dan itu pun menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Nah, saya tidak ingin hal itu terjadi ya, apalagi kita yang memang sudah meniatkan diri untuk terhubung dengan Sang Sumber Cahaya. Oke, jadi kita nih ngejelasin supaya paham proses ini seperti apa, karena banyak juga orang yang malah kebingungan dan nyari malah keasikan bermain di situ mungkin gitu ya. Akhirnya mereka lupa dengan tujuan ya, misi jiwa terlahir, malah lebih asik ke sana. Dan tanpa disadari dengan habisnya waktu, mereka pun semakin terikat ke sana, dan kehidupan berikutnya pun masih membawa proses keterikatan tersebut hingga ya tentu kehidupan berikutnya. Oke, jadi ngomongin kehidupan berikutnya ya. Jadi kayak karma reinkarnasi. Enggak. Oke, nah sekarang nih kita udah jelas nih bahwa fokus kita bukan untuk fokus kita bukan untuk malah berfokus pada proses ini, tapi kita supaya paham bahwa proses arwah gentayangan itu ada apa enggak sih gitu, menjawab pertanyaan, menguak misteri hingga akhirnya kita tahu kita harus fokus kemana. Setuju? Ya. Nah sekarang
kita bahas tentang arwahnya ini. Balik ke definisi, kalau tadi dibilang arwah gentayangan itu kata arwah itu kan sebenarnya adalah sebutan untuk jiwa orang atau jiwa manusia. Cuman belum ada yang nanya kalau misalnya jiwa hewan segala macam kita nggak bahas ya. Nggak bahas ya. Nggak bahas supaya dijelasin di awal supaya nanti nggak ada yang nanya ke arah sana. Terus ada yang nanya juga, bisa dibilang itu leluhur gak sih? Ya, gimana Bun? Ya, sekarang kita masuk dulu ya pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan arwah. Karena bingung orang ini. Orang bingung. Sampai ada pertanyaan itu sama nggak sama leluhur? Itu kalau hewan-hewan gimana? Itu kan berarti bingung. Bingung ya. Makanya kita pahami dulu yang paling sederhana ya. Banyak orang mengatakan itu roh gentayangan ya. Roh atau atman itu percikan Tuhan ya, tentu tidak akan gentayangan ya, karena dia pasti akan menuju proses yang lebih baik. Tapi begitu dia itu bukan hanya roh atau atmannya, tapi itu adalah proses bagian dari arwah ya. Jadi istilahnya bisa lebih tepat dikatakan jiwa yang tidak tereinkarnasi atau jiwa yang gentayangan. Ini kan jiwa yang belum bereinkarnasi. Yang tidak tereinkarnasi. Jadi mereka tidak dapat bereinkarnasi sempurna. Dia masih berada di alam ya sama seperti alam manusia ini. Jadi dia itu masih kebingungan sebenarnya, ya disebut dengan arwah gentayangan. Nah, kalau yang arwah ini kebetulan ada di line kita, maksudnya titrah kita, ya bisa aja dibilang leluhur kan itu, karena leluhur nggak ngomongin arwahnya. Leluhur itu ngomongin line trahnya kan gitu ya. Betul. Biar nggak bingung nih. Oke, Bunda bisa lagi. Nah, di proses ini kenapa ya ada jiwa yang tidak tereinkarnasi dan kemudian ada alam perantara ya untuk ngantri, kemudian tereinkarnasi. Ini ada 3 tahapan. Nah, dari proses orang meninggal, manusia ini meninggal, tentu tujuan semua orang meninggal ini ya, semua orang pasti akan meninggal ya. Maksudnya apakah mereka dengan proses berkesadaran dalam proses meninggalkan tubuh fisiknya ini untuk mempunyai kesadaran menuju cahaya ke alam perantara ini untuk proses bereinkarnasi kembali, yaitu untuk pendewasaan jiwa. Ya, ternyata kan tetap percaya dan tidak percaya dengan reinkarnasi, bahwa jiwa ini ya akan mengalami proses tereinkarnasi kembali. Ya, jadi ketika dia meninggal, bagaimanakah proses kesadarannya sehingga dia dapat tahu jalan untuk proses belum secara keseluruhan kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan, tetapi dia menyadari bahwa ini harus terlahir kembali karena masih ada sisa-sisa karma yang harus diterima pada kelahiran berikutnya. Nah, jiwa yang sudah paham dengan proses jalan pulang ini menuju cahaya ini, mereka akan berada pada alam peralihan ya, untuk proses reinkarnasi kembali. Sedangkan mereka yang masih kebingungan dalam proses kembali ini, biasanya mereka masih bersatu dengan alam kehidupan fisik manusia ini, berada di sekitar kita, karena mereka belum mempunyai kesadaran dalam proses meninggalnya. Entah itu sadar, banyak orang mengalami kebingungan pada saat proses kematian ya, sehingga mereka jiwa-jiwa yang kebingungan ini tidak dapat reinkarnasi kembali. Mereka masih berada di alam dimensi kita, di alam manusia ini berbarengan dengan kita. Cuma karena dia hanya dalam tubuh energi, kita tidak mengenali. Tapi kita dapat merasakan keberadaan mereka, apalagi kalau memang clairvoyant, mereka bisa dapat melihat ya, walaupun tidak vulgar kelihatan seperti
orang biasa, tetapi seringkali mungkin Bapak Ibu merasakan sekelebat atau berasa kayaknya ada gitu ya. Dan itu adalah terasa secara energi. Nah, kategori apakah jiwa yang tidak dapat reinkarnasi adalah mereka-mereka yang pertama kebingungan, ya, tidak siap dengan proses meninggal, kematiannya. Misalkan ada yang kecelakaan, ya, kecelakaan itu dia nggak sadar kalau dia itu meninggal, ya, dia keluar dari tubuhnya masih di sana, tapi dia tidak merasa dia meninggal, jadi dia masih bingung di tempat kecelakaan tersebut. Makanya seringkali kejadian di mana ada kecelakaan, kemudian ada orang mendengar ada yang menangis, ada sedih, ya, ternyata mereka masih ada di tempat tersebut. Kemudian ada jiwa-jiwa yang memang sudah waktunya meninggal, tapi mereka masih sangat terikat dengan proses duniawinya. Misalkan pada saat meninggal dia apa yang dipikirkan pada saat terakhir proses meninggal ini, kesanalah sang jiwa akan menuju, karena energi begitu pikiran, ya. Ada orang yang bekerja mungkin di pasar gitu, tapi pada saat dia mau meninggal tuh dia masih terikat sama dagangannya di pasar. Oleh karena itu pada saat dia lepas dari tubuh fisiknya, jiwanya itu berada di pasar, ya. Apa orang yang masih terikat dengan rumahnya pada saat dia meninggal, dia terikat dengan rumahnya, ya, dia masih ada di rumah tersebut seliweran. Beberapa mereka masih terikat dengan orang-orang yang dicintai, ya, mungkin anaknya, pacarnya atau istrinya atau siapapun itu, sehingga pada saat meninggal dia buntuti atau ngikuti terus sama orang-orang yang dicintainya. Nah, itu juga hal itu terjadi karena mereka nggak sadar gitu, bahwa mereka sebenarnya sudah harus mengalami proses untuk reinkarnasi kembali. Bahkan ada beberapa yang istilahnya memutuskan diri untuk bunuh diri. Nah, ini juga seringkali arwahnya juga jadi gentayangan karena tidak proses bunuh diri adalah sesuatu yang sulit untuk, ya, istilahnya ada karma buruk dari proses itu sehingga sulit untuk menghantarkan sang jiwa itu untuk dapat reinkarnasi kembali. Oke. Ada lagi? Ya, kurang lebih itu. Atau ada satu lagi yang saya ingat adalah jiwa yang terikat, entah itu dengan perjanjian, sehingga misalkan ada orang yang ingin sehat, dia meminta di suatu tempat bahwa saya ingin sehat, terus dia mendapat seperti mujizat dan dia menjadi sehat, tapi begitu saat dia meninggal dia harus terikat di tempat tersebut. Ya, itu juga ada. Ya, ada yang terikat karena dia mencari kekayaan. Begitu dia sudah meninggal, dia jiwanya terikat di tempat dia mendapatkan kekayaan tersebut, atau apapun lah itu proses perjanjiannya. Oke, berarti ada apa? Kalau yang tadi Bunda ngomong kayak gitu, poinnya sebenarnya adalah sadar. Ya. Pada saat meninggal, apapun yang terjadi ya proses meninggalnya, ada dua pilihan nih, sadar sama nggak sadar. Betul. Pada saat dia nggak sadar kalau dia adalah jiwa, nggak sadar tentang misi jiwanya dia, nggak sadar harus balik ke Tuhan misalnya kayak gitu. Habis itu dia malah akhirnya dia nggak lanjutin jalannya. Yang kedua ada yang sadar, sadar, begitu dia sadar ya udah dia nggak gentayangan lagi. Karena kalau ngomong gentayangan tuh kan kalau kita biasanya ngomong gentayangan tuh ini banget sama arwah gitu ya. Ternyata kata gentayangan tuh ya artinya bingung. Ya, iya. Benar. Jadi ya nggak salah juga yang Bunda bilang arwah gentayangan, karena ya dia bingung harus ngapain dan benar dia seperti betul itu. Sebenarnya rekaman terakhir pada saat dia hendak mengalami proses kematian itu ada kebingungan
atau keyakinan. Sempoyongan, pergi kemana-mana, berkeliaran, itu Ya, gentayangan. Ada tadi yang nanya lah, terus kalau mati terbunuh ya tergantung. Mati dibunuh, tapi pada saat dibunuh itu dia kesadarannya untuk menuju Tuhan, ya, dia berserah dan ikhlas, ya dia akan mengalami proses ke alam peralihan untuk dapat reinkarnasi kembali. Tapi kalau dia mati terbunuh, pada saat dia terbunuh isinya dendam, kesumat, mau balas dendam dan sebagainya, dia ngikuti sang pembunuh kan. Nggak bisa bunuh juga ya. Nggak bisa bunuh juga. Kalau di film-film kan kesannya begitu dia mati dia ngikutin dan ikut dia bunuh, nggak bisa Iya, juga ya, benar. Udah beda alamnya. Iya. Oke. Nah ini saya cuma ngeliat ada perbedaan dari yang biasanya dipahamin sama orang adalah kenapa orang itu roh itu menjadi gentayangan apa enggak tergantung dari matinya gimana. Apakah dia matinya di laut jadinya gentayangan? Apakah dia matinya itu dibunuh jadinya gentayangan? Bukan seperti itu. ternyata Jadi gitu. bukan masalah matinya di mana, tapi pada saat mau meninggal itu dia berkesadaran enggak bahwa waktunya, saya ini udah mau mati, saya harus menyiapkan diri untuk proses jiwa keluar dari tubuh dan akhirnya menuju cahaya. Oke. Ya. Menuju cahaya. Jadi intinya adalah sadar. Ya. Nah, oleh karena itulah pada saat kita hidup ini, ya, dengan banyak berkembangnya ilmu-ilmu agama ini kan sebenarnya mengarahkan manusia untuk sadar agar pada saat kematiannya dia menyiapkan dirinya berserah, sehingga proses jiwanya menuju cahaya. Karena jiwa itu kan tidak terlihat, itu bagian dari proses energi. Ya, itu kayak di misteri jiwa ya. Ya. Itu ya. Dan dalam proses keluarnya jiwa dari tubuh manusia itu kan ada, orang bilang lorong sakratul maut, ya, ada jalannya. Nah, jalannya itu kalau kita tidak daripada proses kehidupan itu belajar untuk membuat jalan bagi proses jiwa kita kembali nanti menuju cahaya itu, ya jalan itu akan buntu, dan itu yang membuat jiwa itu bingung mau keluar dari mana, padahal harusnya dia lewat lorong itu menuju cahaya. Nah, ya, jiwa-jiwa yang kebingungan biasanya mereka tidak mendapatkan jalan dalam proses kematian itu, ya cenderung berada dalam kegelapan. Itu yang membuat dia kebingungan, tidak sadar kalau dirinya sudah meninggal. Dan biasanya mereka pun akan kebingungan dan gentayangan. Itu ada yang di jalan masih, ya kadang mereka bingung masih di rumah sakit, ya dimanapun dia berpikir di sanalah dia menuju, kan proses energi demikian. Oleh karena itulah seperti yang sudah pernah saya bahas di karma reinkarnasi, kenapa takut mati ya, apa ya, kalau nggak salah ya, nggak lagi takut mati itu penting, karena ternyata kalau kita sudah sadar dengan proses bahwa manusia itu akan meninggal, maka kita dalam kehidupan ini ya harus mencari jalan untuk pulang, ya membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang sering ditekankan pada proses soul reflection, ya meditasi soul reflection maupun pembelajaran di soul matter atau pembelajaran soul lainnya, bahwa kita loh dari mulai masih hidup itu harus membuat proses keterhubungan dengan sang sumber cahaya, agar proses kematian nanti kita tidak bingung lagi, karena kita sudah terbiasa menurunkan cahaya cinta dan energi Tuhan. Jadi jalannya itu sudah dibentuk dari proses kehidupan ini. Oke. Sehingga kita tidak perlu lagi, kita tinggal siap aja, ya Tuhan, saya persadari saya ini waktu saya habis, saya bersyukur. Ya kan orang meninggal harusnya bersyukur toh, tidak lagi terikat. Ya kalau belum bersyukur dan masih terikat kemana-mana, pada saat terakhir apa yang diingat, dia akan kesanalah sang jiwa ini akan menuju. Jadi perlu edukasi yang benar dengan proses kematian ini. Nah, sebenarnya kita di Soul ini sudah berbagikan proses jalan untuk
proses kematian kita berjalan dengan baik, karena kita sudah terbiasa menurunkan cahaya, sehingga proses pulang pun kita akan menuju cahaya agar kita berada pada masa peralihan ini untuk dapat reinkarnasi kembali. Oke, sudah Bun? Ya. Ada beberapa hal yang menarik nih dari yang Bunda omongin tadi. Cuman ada satu nih yang saya mau bahas satu dulu. Tadi kan Bunda bilang bahwa orang itu harus terlatih untuk dan melapangkan jalannya untuk menuju cahaya, untuk bisa lanjut prosesnya, atau kalau memang udah selesai ya sudah, syukur kan gitu. Nah, cuman pemahaman atau pemikiran yang sering saya dapat adalah nggak apa-apa matinya nanti gimana, meninggalnya gimana, ada kok orang yang bisa nganterin gitu. Maksudnya ya tinggal dilakuin ritual A, atau dengan didoain sama sekian orang, atau diapain gitu. Pokoknya yang meninggal nih udah, tapi yang lain ini yang mengantarkan jalannya supaya dia nggak penasaran. Bisa gitu. Kalau yang ini ya memang sesuai dengan kapasitas. Ya, kemampuan seseorang itu kan berbeda, Dr. Asto. Dan saya selama ini yang saya lihat ya, seseorang harus bertanggung jawab atas proses kematiannya. Jadi dia harus berupaya mumpung masih hidup untuk menuju cahaya ini. Kalau tidak, dia akan butuh waktu yang lama ya. Tentu dengan bantuan seseorang yang masih hidup ya. Nggak bisa yang sudah meninggal itu bantu yang meninggal. Jadi ya tetap mencari yang sudah hidup, yang berkesadaran, yang mempunyai power yang cukup besar untuk membawa sang jiwa ini mengarah pada proses cahaya. Tetapi itu tidak mudah gitu. Tidak semua ritual yang dilakukan itu akan membawa proses tersebut. Hanya jiwa-jiwa yang tertentu saja yang mempunyai kapasitas yang cukup dengan level yang mampu menurunkan cahaya Tuhan yang luar biasa saja yang bisa. Nah, di sini dalam prakteknya banyak orang merasa bisa dengan ritualnya, bakalan begini. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, karena kalau dulu kan belum terukur benar apa enggak gitu. Tapi sekarang dengan metode soul meter kita jadi ngerti, oh iya ternyata belum kemampuan hanya dengan ritual saja. Karena ya sesungguhnya proses itu dibuat pada saat masih hidup gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tanggung jawab sama diri kita sendiri. Iya, kita harus mencari jalan untuk pulang ya dari diri kita sendiri. Beberapa orang yang tidak merasa butuh proses karakter yang baik ya dengan mengingat Tuhan atau apa, ya akhirnya mereka cenderung kebingungan dengan proses pulang ini. Okay. Dan cenderung mengganggu ya. Menurut saya sih mereka ngintili anak keturunannya kesana nampak sebenarnya hanya satu aja, minta tolong bantuin saya. Tapi seringkali mereka malah bangga, oh leluhurku itu ngikuti aku terus, jagain aku gitu. Ya harusnya kalau leluhurnya bagus, dia nggak akan ada di alam ini lagi gitu loh. Mungkin dia sudah terlahir lagi, tereinkarnasi. Tapi karena leluhurnya itu nggak benar, terikat atau mungkin karakternya nggak bagus, yang bisa dimintain tolong siapa ya? Anak keturunannya. Okay. Nah disitulah akhirnya banyak orang yang salah mengartikan, oh kamu kesalahan sama leluhur, padahal pesannya tidak demikian. Ya, ada banyak yang miss di sana. Tapi ya bagaimana orang mereka lebih meyakini yang begitu kan kita tidak bisa memaksakan. Oleh karena itu ya menambahkan diri dengan pengetahuan itu yang diperlukan sehingga kita tidak terjebak di sana. Kita akhirnya bisa paham dengan proses kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita paham juga dengan proses ini, ya kita enggak mungkin kita lebih baik sadar pada saat kita masih hidup untuk mencari proses jalan pulang, bukan nunggu diupacarain atau diritualin gitu ya. Padahal itu tidak membuat jiwa mereka terhantarkan. Ya, banyak yang masih bingung gitu. Dan
banyak yang merasa bahwa ya memang itu masih mengganggu. Tadi kalau Bunda bilang ngomong kayak gitu nih, kan berarti orang itu harus menyiapkan jalannya sendiri. Ditolong sama orang lain nggak bisa. Mungkin bisa dengan kapasitas tertentu. Ya tadi kan saya udah jelaskan. Tapi nggak semua orang bisa. Bisa dengan kapasitas tertentu. Tapi kapasitas itu tergantung kemampuan daripada jiwa yang mendoakan. Ya, anak keturunan yang mendoakan itu punya power yang kuat nggak membantu leluhurnya, kan itu. Sebenarnya kita kan ingin semua terlahir menjadi anak keturunan yang suputra, yang soleha, yang mampu mendoakan atau menghantarkan jiwa leluhur-leluhur kita yang masih kebingungan itu untuk mendapatkan jalan. Itulah baru dikatakan anak yang bakti kepada leluhurnya, kan gitu. Bukan malah anak yang minta sama leluhurnya, minta dikasih ini, kasih gitu, ya itu kebalik gitu. Harusnya kita yang mampu, kalau memang kita bertumbuh secara spiritual dengan power yang cukup tinggi, maka kita akan mampu mendoakan, ya, menghantarkan jiwa. Tapi ya itu butuh power yang cukup besar. Nah, maksudnya referensinya kurang kuat sih ya, cuman aku coba ngelihat dari referensi kayak film-film gitu ya. Kan banyak nih Bun ngomongin film tentang arwah gentayangan kan gitu ya. Oh, itu Korea banyak banget. Korea banyak banget, dan yang satu yang bikin saya mewek juga Hello Ghost kan. Nah, ngeliat ya di film Hello Ghost itu kan dia cerita tentang seorang cowok yang dia nggak paham apa-apa, tahu-tahu dikintilin 5 hantu, dan 5 hantu itu semua punya satu keterikatan sama hal-hal tertentu gitu. Ada yang ngerasa bersalah karena nggak itu kan itu. Dan akhirnya si hantu ini minta tolong si orang ini untuk ngelakuin hal tersebut supaya penasarannya hilang. Begitu penasarannya hilang, dia oh ya udah saya lanjut gitu. Memang kayak gitu. Ya, setahu saya sih jiwa-jiwa ini kan membutuhkan bantuan ya. Iya, tapi sebenarnya sih bukan cuma penasaran akan satu hal, enggak gitulah. Kalau di film-film kan kesannya kayak dia belum bisa lanjut karena dia masih punya hutang untuk ngembaliin kamera misalnya kayak gitu. Begitu dia balikin kameranya, saya udah selesai. Ya itu terikatan. Tapi ya memang kayak gitu prosesnya. Ya, kalau keterikatannya ya gitu lah. Maksudnya penasaran untuk sesuatu biar dapat jawaban, enggak. Ya, keterikatan. Tapi keterikatannya dapat terselesaikan, baru itu jalan. Ya, kalau saya itu sering mendapatkan begitu. Dan ya biasanya pesan sebagai penyampai pesan itu begitu disampaikan, ya ini kan pingin supaya yang di mana dia terikat itu pesannya tersampaikan. Akhirnya begitu pesannya tersampaikan, dia menyadari bahwa ini saya harus kembali, ya istilahnya ada kesadarannya. Itu kembali lagi pada proses kesadarannya, dia baru bisa pulang. Dan itu pun kadang masih tetap dibantu, karena dalam kondisi walaupun dia sudah pesannya tersampaikan, oh ini perlu dibantu, tapi yang mau bantu enggak punya power, ya nggak bisa juga. Makanya bersyukurlah jiwa-jiwa yang misalkan terkutuk, jiwa-jiwa yang tidak bisa tereinkarnasi, yang ketemu orang yang powernya gede. Tak kirain bersyukurlah terkutuk gitu kayak gitu. Enggak, bersyukurlah mereka kalau ketemu dengan orang yang powernya gede. Nah, ada juga nih pemahaman yang bilang ya kita dari sekarang nih kita harus tahu jalan pulangnya gitu. Yeah. Kita harus tahu kita keturunan siapa untuk bisa nanti jalan pulangnya biar bisa lurus. Ngaruh nggak sih? Enggak. Banyak soalnya yang mikir kayak gitu, kayak nanti kalau misalnya kamu nggak tahu kamu keturunan siapa, dan nggak ada yang bisa bantuin gitu. Bukan itu maksudnya gitu. Jadi nggak masalah mau tahu keturunannya, nggak tahu keturunannya, nggak ada yang membantu. Leluhur kita juga nggak bisa bantu kita yang sudah hidup, yang masih hidup gitu loh maksudnya. Yang ada yang hidup yang bantuin yang sudah ada yang hidup yang bisa bantu yang sudah meninggal ini, tapi tidak semua yang hidup mampu membebaskan yang meninggal ini kan gitu. Oke. Tergantung lagi
kapasitasnya. Oke, sudah terjawab. Jadi nggak harus mencari terah leluhurnya siapa biar nanti bisa tahu jalan pulang. Nggak tahu pun. Kalau gitu kan susah. Yang mencari terah leluhur kan hanya sekelompok orang saja, sedangkan yang lainnya juga nggak pernah tahu. Bener sih, kalau tahu leluhur yang mana ya itu bagus untuk tahu jalan pulang ke rumah leluhur. Ya maksudnya pulang kampungnya di mana itu perlu. Cuman kalau misalnya pulang ke Tuhan, ya mungkin perlunya tahu yang lain gitu ya. Maksudnya tahu proses kita untuk melebarkan jalan kita sendiri. Yang tadi Bunda bilang itu bisa dilatih. Iya, dilatih berkesadaran dari banyak sekarang. Banget yang berusaha untuk melatih Bun supaya nantinya nggak penasaran gitu. Ada yang mulai dengan cara kayak dia selalu melafalkan nama Tuhan gitu kan. Tapi Bunda udah sempat ngomong nih kalau misalnya di podcast waktu itu dibilang kalau nyebut nama Tuhan aja nggak cukup. Cuman penting nggak sih dengan proses seperti itu kalau menurut Bunda? Iya, karena itu sudah dibahas ya. Mungkin lebih bagus sih. Kalau untuk proses pulang ini kalau untuk pulang ada satu yang penting, yaitu pikiran terakhir pada saat dia hendak lepas. Ya, jiwa ini keluar dari tubuh. Kalau pada saat terakhir dia ingat kepada Tuhan, ya, dia menuju Tuhan. Tetapi ingat kembali, tidak hanya ingat kepada Tuhan, jalannya sudah ada belum? Oke, jadi intinya kita nggak bisa cuman dengan nginget aja. Ya, karena jalannya terbentuk apa tidak? Proses keikhlasan, keberserahan kita kepada Tuhan itu kan membuat jalur keterhubungan antara jiwa ini dengan Tuhannya. Nah, kalau hanya sekedar mengingat tapi karakternya buruk, mengingat tapi masih bingung, ya nggak nyampe. Karena jalur secara energi itu juga harus dibuat. Karena jiwa itu bentuknya energi. Maka ya kalau yang energi juga harus selesai dengan energi. Kalau energi terus dikasih ritual yang berfisik, ya nggak nyambung gitu. Ya tetap ritualnya secara energi. Ritual secara energi. Iya, maksudnya benar-benar ritual kita terhubung dengan Tuhan itu kan proses energi. Seperti membentuk jalur keterhubungan, saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur, saya terhubung dengan Tuhan, menurunkan cahaya, cinta, energi, itu kan bagian dari proses kita ritual secara energi. Yang penting bukan apa yang terlihat tapi apa yang terpancar gitu loh gitu. Iya, benar. Begitu yang di dalam nih banyak ruwet, ya akhirnya yang terpancar bingung. ruwet. Kalau kita masih ada bingung, ya pada saat meninggal ya bingung juga. Penasaran akhirnya, gentayangan akhirnya. Oke. Ya, ini banyak banget yang nanyanya kalau misalnya ada jiwa roh gentayangan tiba-tiba ngintilin saya tuh, saya harus ngapain? Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Iya, itu pertanyaan yang bagus ya. Mau langsung dibahas ke sana atau gimana? Kalau dari tadi kan kita ngomong gimana caranya supaya kita nggak jadi arwah gentayangan gitu kan. Jadi gimana cara saya cuma ingat yang Bunda selalu omongin, kita harus membantu diri kita dulu baru kita bisa bantu yang lain kan gitu. Kalau diri sendiri kita masih next gentayangan, ya nggak mungkin kita bisa bantu orang lain yang jiwa lain yang gentayangan. Nah sekarang kalau untuk proses kita menjaga diri kita supaya nggak gentayangan, supaya nantinya nggak gentayangan, itu masih ada lagi nggak sih yang diperluin atau gimana Bun? Ya kalau untuk menjaga diri kita untuk tidak gentayang, ya belajar berserah pada Tuhan. Tahu jalan pulang. Harus menujunya kemana? Jangan sampai nanti kita menujunya ke kafe mana, ke ke tempat kerja, Iya benar. Atau terikat dengan kekuatan yang mana kan? Kekuatan mana? Jadi ya memang ya semua yang dari sang sumber ya kembalinya ke sang sumber kan gitu. Betul. Itu banyak banget udah disebutin dengan berbagai versi di berbagai kepercayaan. Setelah itu ya kita mulai belajar untuk proses berserah. Itu udah kuncinya di situ. Ya tentu kebersihan hati. Hati. Yang ngurangi bingung ya. Karena kalau di hidup ini aja bingung, gimana kalau pas mati meninggal ya bingung juga dia gitu. Kalau kebanyakan bingung nanti bengong. Oke. Untuk sampai situ sudah. Terus tadi alasan kenapa mereka gentayangan udah sebutin. Terus sekarang
Tadi ada beberapa teman yang cerita nih kayak mungkin nggak sih dengan proses gentayangan itu dia nggak terikat sama orang, tempat, tapi malah keterikatnya sama benda sampai dimasukin ke benda apa gitu, mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi luas banget dan nggak usah dipikirin terikatnya di mana, nggak usah dipikirin matinya kenapa, jangankan kenapa. Terikat di mana ya. Banyak saya menemukan ketika saya berada yang dikatakan tempat suci, orang-orang yang berdoa ya. Saya pun melihat banyak arwah yang gentayangan yang dikatakan di tempat suci tersebut. Karena pikirannya dia ketika meninggal, dia akan menuju tempat suci tersebut. Itu kan terikat juga. Padahal dia bukan terikat pada tempatnya, tapi seharusnya dia paham bahwa dia itu harus menuju kepada Tuhannya. Jadi mungkin awalnya maksudnya bagus ini sebagai satu tempat yang untuk membantu mengingatkan ke Tuhan, tapi orangnya itu malah terikatnya bukan sama sumbernya tapi sama tempatnya gitu. Ya, makanya kan proses kita bertumbuh kan terus dengan proses pemahaman, apalagi kebenaran bertingkat ya. Jadi ya kita jadi kenapa ada tim pendoa yang membantu, itu sudah diupayakan dari dulu agar tidak mengurangi banyaknya arwah-arwah yang gentayangan, karena dengan proses mereka banyak di luar sana juga membuat kita tidak damai dalam menjalani proses hidup. Bahkan ada itu yang ngajak-ngajakin bunuh diri. Iya, karena dia ngajak-ngajakin bunuh diri. Dia karena dia kebingungan, dia membuat suasana di dalam keluarga tidak nyaman ya. Dibilanglah ada ini, nanti tanya lagi ke paranormal, ada ini, padahal sebenarnya dia hanya minta tolongin saya supaya saya dicarikan jalan. Nah itu aja pesannya begitu, tapi dari si paranormal A, B, C pesannya jadi beda-beda gitu. Ada yang bilang nih, wadaw Bunda, ada yang Bunda arwah yang gentayangan di tempat suci. Ada. Iya, berarti tergantung lagi ya, karena betul. Ya kalau misalnya mereka terlalu pengen ke sana ya. Iya, karena dia ambisinya dia hanya targetnya ke tempat suci. Ya banyak gitu loh. Jadi mungkin ya pemahaman Bapak Ibu mengenai tempat suci ini juga masih agak bingung gitu. Setiap ini mungkin tempat suci bagi agama-agama itu dipikir untuk proses keterhubungan dengan proses tuh, dan di situ pasti suci atau bersih secara energi, tapi tidak demikian ternyata gitu loh. Ya, makanya kita harus menerima ya, bukan pembenaran atas semuanya ya, kita melihat itu sebagai suatu kebenaran bahwa oh iya ya, ternyata menjaga suatu tempat agar suci secara energi itu butuh proses berkesadaran. Kesadaran dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita yang datang ke tempat suci aja tidak sadar, masih arogan, masih sombong, masih marah-marah, ya itu akan mengotori tempat suci tersebut. Bahkan ya jiwa-jiwa yang gentayangan pun ada di sana ya, karena mereka juga masih belum jelas. Jadi intinya mereka tetap berusaha untuk mencari jalan, dia berusaha untuk berkomunikasi, dan kadang-kadang saya jadi inget nih satu buku yang dulu waktu SMA saya baca, dia cuma bilang gini, dia nyeritain dia di Batam gitu kan, di Batam terus dia nunjuk ke Singapura, kamu lihat nggak di Singapura tuh mewah banget gitu, dan ada dua hal yang membuat saya nggak bisa ada dua hal yang memungkinkan seseorang itu nggak kesana gitu. Yang satu adalah dia nggak punya tiket, nggak punya tiket itu kan kayak berarti tadi ya dia nggak jalannya dia nggak bisa gitu kan. Atau yang kedua, dia punya tiket tapi dia nggak mau pakai tiketnya karena dia merasa masih ada kerjaan di sini. Iya, itu terikat kan. Iya. Tapi berarti kalau kayak gitu bisa aja dong, begitu dia keterikatannya lepas tetap aja dia nggak punya tiket, berarti bisa aja. Ya, itu ya, maksudnya ya mungkin ini sejelas tadi nggak boleh jangan sampai terikat, sama kita harus atur jalan kita supaya baik. Jadi ini tadi ada yang bilang bagaimana dengan proses jin ya atau makhluk lain. Kita baru bahas nih masalah manusia, jiwa manusia ya. Jadi Bapak Ibu jangan meluas dulu, dan saya bingung juga kalau
yang satu nanya ke sana, satu nanya di sini. Saya bingung. Kita fokus saya pada bingung baca pertanyaannya. Ya nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa ini satu topik yang tepat karena kebingungannya banyak gitu, Bun. Iya, benar. Oke. Nah, jadi itu tadi udah. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana mungkin nggak sih kita membantu? Tadi Bunda bilang mungkin kalau misalnya kita punya power kan gitu ya. Gimana dengan orang-orang yang bilang, oh ya udah kita kumpul bareng-bareng, kita doain sama-sama gitu. Apakah itu bisa kayak subsidi silang gitu sama-sama powernya untuk doain atau gimana? Iya, memang sesuai dengan tradisi ya. Akhirnya kan tugas daripada anak keturunan itu mencarikan jalan ya bagi yang leluhurnya nih karakternya belum bagus atau kebingungan dan sebagainya. Dan mereka biasanya melakukan ritual doa bersama ya, untuk proses menghantarkan atau mencari orang pinter atau orang suci lah untuk membantu proses jiwa ini ya. Tetap kembali pada kapasitas, apakah mampu ya, itu terukur karena banyak orang yang merasa mampu tapi ternyata setelah dipraktekkan atau dilakukan juga tidak mengubah ya. Semua juga mulai menyadari bahwa ternyata menghantarkan proses jiwa itu tidak mudah gitu. Nah, tapi ya alangkah baiknya daripada tidak gitu loh, daripada tidak dengan upaya dari anak keturunannya. Cuma ya kadang-kadang sesuatu yang lucu juga, bahwa sebenarnya nggak perlu didoain, leluhurnya ini sudah tahu jalan pulang, tapi dia terus mendoakan. Lah doanya itu akan kemana? Orang leluhurnya udah reinkarnasi. Itu pernah ditanyakan. Lah saya bilang gini, lah sudah reinkarnasi terus itu doanya terus sampai puluhan tahun terus didoakan untuk sang jiwa. Loh jiwanya udah reinkarnasi. Jangan-jangan dia mendoakan dirinya sendiri. Taunya dia sudah lahir sendiri, dia ikut doa di situ. Iya, jadi mendoakan dirinya sendiri. Ya itu sesuatu. Tapi kalau kita sudah tahu kebenarannya, akhirnya kita bisa menerapkan sesuatu yang memang sesuai dengan kapasitas tadi. Nah, di sini kan banyak yang bilang, bagaimana ya kalau kita ingin membantu ya? Iya, karena ya di mana-mana kan dibilangin, oh ini anak keturunan kita, anak keturunan itu bisa membantu leluhurnya atau orang tuanya untuk jalannya kan gitu. Nah sekarang tadi Bunda bilang tiap orang belum tentu bisa bantu karena tergantung dari powernya. Lo kan jadi galau mungkin mereka, Bunda. Jadi sebenarnya gimana cara bantunya? Apakah harus harus mencari orang yang lebih pintar gitu, orang pintar atau gimana untuk bantu, atau harus ngajak doanya sebanyak-banyak mungkin, doa massal gitu. Tapi kalau COVID sekarang kan susah juga doa massal. Nah itu terus gimana gitu? Apa yang harus dilakukan? Ini dah kalau saya merasa dari Bunda ini mau bilang, saya bingung saya mau jawab dari mana gitu. Iya sih, ya memang akan lebih nyaman bagi saya, Dr. Axel, kalau yang saya ajak berbicara itu sudah bisa soul meter, kan? Jadi ya mungkin Bapak Ibu yang tahu soul meter itu bisa sambil ngukurin ya, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama ya tentu di dalam keluarga ini ada yang mampu sebagai saluran cahaya Tuhan, yang melayakkan dirinya mampu sebagai saluran cahaya Tuhan. Melayakkan dirinya. Ya, melayakkan dirinya. Bukan dipilih. Bukan dipilih. Banyak soalnya kamu terpilih menjadi. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Dipilih oleh manusia, tapi tidak dipilih oleh Tuhan. Katanya itu yang milih Tuhan loh. Masa? Ya, bukan lanjut. Nah, melayakkan diri berarti kita yang jadi anak keturunan ini ya harus mengarah pada proses cahaya.
lebih mengarah pada proses kebersihan batin, karena cahaya itu kan berhubungan dengan bersihnya kegelapan di dalam diri. Tentu karakternya juga akan menjadi lebih halus ya, budi pekertinya harus lebih halus, karakternya lebih baik gitu. Dan tidak cukup itu saja, dia juga mengarah pada sang sumber cahaya Tuhan itu ya, sehingga dia terus mengupgrade dirinya dengan proses cahaya. Nah, mereka yang sudah mampu dengan proses cahaya inilah yang akan mampu mengguiding atau menghantarkan jiwa-jiwa ini menuju cahaya, istilahnya dapat reinkarnasi kembali. Nah, disinilah peran dari anak keturunan untuk belajar ya, selalu berkesadaran, jadi menumbuhkan proses kesadaran, menjadikan diri sebagai saluran cahaya Tuhan, dan nanti kelak kita akan membantu leluhur-leluhur kita yang meninggal, yang kebingungan ini untuk dapat reinkarnasi kembali. Nah, disinilah baru itu dikatakan anak yang suputra, yang istilahnya mampu mencarikan jalan, menjadi lentera, menjadi cahaya bagi keluarga. Nah, tentu ini tugas kita ya, jadi anak keturunan dari leluhur kita. Jangan sampai kita malah membebani leluhur kita, minta sesuatu ke leluhur kita, padahal mereka aja masih ngurusi dirinya masih susah ya, belum tentu mereka dapat reinkarnasi. Oleh karena itu ya, kita yang bertumbuh dan melayakkan diri untuk menjadi saluran cahaya Tuhan untuk mampu membantu. Nah, biasanya ya dibutuhkan kapasitas ya, tidak sembarangan ya jiwa yang mampu membantu proses ini. Nah, apakah upacara ngaben dapat mengantarkan jiwa yang bereinkarnasi? Ada yang bertanya. Ya, itu bukan upacaranya yang bisa, tapi ya jiwa itu sendiri. Nah, kembali pada proses menghantarkan. Niatannya demikian, tapi banyak yang belum mampu di sana. Jadi mungkin tradisi itu dulu dimaksudkan untuk proses menghantarkan, proses jiwa. Bahkan saya pernah berbagi mengenai kajang ya, kalau nggak salah, di renungan jiwa, proses keterhubungan dengan Tuhan. Jadi itu diyakini dengan proses kajang itu akan menghantarkan sang jiwa itu dapat reinkarnasi kembali. Kayak dikasih tiket gitu ya? Kayak dapat tiket. Tiketnya. Tapi ternyata banyak dari proses ini mereka walaupun sudah pakai kajang pun tetap tidak bisa. Walaupun sudah upacaranya besar pun jiwa ini tetap dalam kegelapan. Ya, jadi ya itu makanya kita yang sadar dari mulai sekarang untuk mencari proses jalan pulang. Ya, dan bagaimana agar kita ya layakkan diri untuk sebagai saluran cahaya Tuhan. Nanti pada tahapan Bapak Ibu mulai dapat tentu ya, kalau dengan soul matter itu apakah mampu ya menghantarkan jiwa dan sebagainya, itu terukur semuanya. Jadi kenapa kita ada saat-saat di mana proses perjalanan ketemu dengan mereka-mereka yang kebingungan itu ya, kita bisa membantunya kalau sudah kapasitasnya memenuhi. Ini ada pertanyaan nih Bun, mungkin yang berhubungan sama ini ya. Istighfar Maulana, berarti dalam lagu Tombo Ati yang dimaksud anak soleh itu berarti orang yang paham tentang kesejatian ya Bunda? Betul. Bukan berarti anak yang ahli ibadah tapi kesadaran jiwanya kurang. Benar sekali. Jadi yang ngomongin tentang kapasitasnya berhubungan sama kesadaran jiwanya itu. Ya, kapasitas itu berhubungan dengan kesadaran, bukan masalah ilmu agama ya. Karena banyak orang yang ahli dalam proses itu, tapi proses kesadarannya belum bertumbuh. Kesadaran jiwanya masih arogan, masih ini, masih itu. Cahaya jiwanya masih redup ya, masih kegelapannya banyak. Ya, bagaimana dia bisa menjadi saluran cahaya Tuhan? Bagaimana bisa menghantarkan jiwa yang kegelapan? Jadi ya dia harus penuh dengan cahaya Tuhan dulu, dan untuk dapat mengangkat jiwa yang dalam kegelapan itu untuk
menuju cahaya. Itu pun yang katakanlah sesuai dengan proses meninggalnya jiwa ini. Kalau dia misalkan hanya terikat ya kadang-kala kan perlu ada orang yang mengingatkan. Misalkan saya melihat di jalan nih masih ada yang nangis, kemudian diingetin aja, kamu tuh sudah meninggal, ayo kenapa kamu masih di sini, disadarkan ya, diingatkan bahwa ke cahaya. Jadi begitu dia punya menyadari bahwa oh iya saya harus pulang ya, dengan proses energi itu dia terbantu. Jadi kan kalau yang masih gampang itu lebih mudah menghantarkan mereka ya. Tapi yang lebih sulit lagi adalah ketika mereka terikat pada saat dia hidup ini terikat dengan entah itu cari orang pintar untuk sehat, untuk pesugihan, untuk pelet, dan untuk yang begitu-begitu dengan ilmu hitam itu sulit sekali. Jadi kalau yang nggak sadar masih bisa disadarkan. Ya. Maksudnya mereka bisa diajak ngomong gitu ya, dalam doa segala macam ajak ngomong masih bisa. Tapi yang mereka yang udah terikat, nah itu yang sulit. Mungkin bukan terikat ya, diikat ya. Ya, diikat dengan perjanjian-perjanjian itu sulit. Kemudian ada yang bunuh diri, itu sulit lagi gitu. Sebenarnya bunuh diri ini banyak banget ya bahasan yang bisa diinin ya. Coba salah satu pertanyaan saya, katanya tadi harus sadar dulu sebelum meninggal, itu akan lebih gampang jalannya. Kan bunuh diri kan dia yang menginginkan untuk mati. Tapi kan dia sadar banget, oh saya mau meninggal nih. Ya sadar mau memilih meninggal, bukan menuju cahaya, bukan untuk proses kembali pulang. Oke, jadi dia sadar mau mati atau mau meninggal, tapi dia nggak sadar habis itu mau kemana, dan nggak sadar kalau dia sebenarnya karena tujuan matinya dia kan mungkin putus asa, ada kemarahan, ada dendam, ada yang bukan hal yang lebih seru kita bahas sendiri nanti. Podcast misteri bunuh diri mungkin nanti lebih seru. Oke, lanjut lagi tadi. Jadi kalau yang bunuh diri ya, yang terikat sama perjanjian tadi udah ada banyak yang nanya sih sebenarnya, Bun. Yang jadi tumbal lah, yang jadi perjanjian sama orang segala macam. Bahkan ada yang bilang pas dia mati terus jiwanya dimasukin ke boneka. Jadi ingat siapa tuh yang waktu itu bukan podcast, workshop bawa patung arwah, boneka arwah. Boneka arwah. Kasian itu terikat bener. Orangnya ada di sini ngaku nggak ya? Karena itu pun istilahnya bukan demikian ya. Jadi arwahnya itu semua dimasukin ke boneka, terus harus dibeginikan begitu, malah semakin mengikat itu. Dan kita membentuk karma buruk dengan proses tersebut. Jadi ya harusnya kita membebaskan mereka-mereka yang arwah gentayangan, karena mereka sesungguhnya juga butuh kebebasan. Ya, jadi ya tapi kan orang melakukan itu dengan tujuan niatannya mungkin baik, membantu mereka supaya dapat reinkarnasi. Kalau begini ya itulah masing-masing punya opini masing-masing ya. Tidak bisa kita juga menyalahkan begitu saja, karena kebenaran mereka masih di situ. Mungkin juga karma arwahnya itu masih harus ketemu dengan mereka yang akhirnya sudah terikat, semakin terikat gitu. Nah ini ada pertanyaan ini bagus banget ya. Tadi kan udah bilang dia dia terikat sama kesaktian segala macam. Nah gini dari Sita Murni, Bunda kalau sebelum meninggal itu dibatalkan dulu ikatan-ikatan dengan hal-hal ilmu hitam tuh gimana Bunda? Oh bisa sekali, karena banyak yang prosesnya seperti itu. Jadi banyak orang yang sudah istilahnya gele-gele gitu, kok nggak meninggal sampai bingung keluarganya ya, karena secara medis harusnya sudah tidak ya, sudah meninggalnya bagus gitu ya, karena sudah semua rusak organnya, tapi kok dia nggak meninggal itu banyak juga kejadian seperti itu. Dan yang bingung keluarganya, akhirnya ya menurut saya karmanya juga baik, ada anak keturunan yang mencarikan proses jalan. Itu kan kalau anak keturunan dianya sendiri nih gitu, dia berjanji sana janji sini segala macam, mau meninggal aduh saya lepasin deh gitu. Ya ngelepasin itu kan butuh power.
nggak bisa dengan bilang oh saya lepasin. Oh ya nggak bisa dong. Soalnya Powernya yang ngikat aja gede, gimana bisa? banyak yang ngira bisa kayaknya. Iya kan itu dah makanya orang itu baru merasa bisa. Tapi sesungguhnya belum sepenuhnya bisa. Karena yang dilihat kan secara berfisik, sedangkan mereka-mereka yang mengikat itu secara energi. Begitu. Jadi ya kapasitasnya bagaimana? Kemampuan mereka, apakah biasanya mereka yang mengikatkan diri itu, yang bisa mengikat itu kan lebih gede daripada yang terikat. Kalau itu kan dia terikat, berarti yang ngikat powernya lebih gede daripada yang diikat. Nah terus yang diikat terus mau minta ngelepasin sendiri ya nggak bisa. Kalau yang ngikat aja belum memberikan izin untuk terlepas. Itulah banyak manusia yang akhirnya diperbudak. Roh-roh mereka, arwah mereka gentayangan akhirnya diperbudak laku ini dengan kekuatan yang bukannya ditolong ya, malah diperbudak. Ya oke lah. Ini ada nanya, kalau ada yang bilang transfer ilmu ke anak keturunan sebelum meninggal tuh gimana? Kita nggak ngomongin itu ya. Karena kita nggak belajar ilmu transfer. Iya. Bisa transfer duit aja. Kalau misalnya emang mau ditransfer, mending transfer ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, oh enggak ya? Nomor rekening di bawah ini enggak? Oke. Bunda, power yang mengikat itu gede, itu power apa ya kira-kira? Tergantung yang ngikat siapa. Dan biasanya kalau ngikat gitu pun kan harus ada consent ya. Maksudnya consent itu apa ya? Harus ada persetujuan ya Bunda, nggak bisa. Yang terikat juga harus mau. Tiba-tiba, aduh, orang nih saya ikat gitu, enggak ya? Enggak. Dan itu pun harus ya tergantung yang mau diikat itu. Dan powernya gede menurut yang diikat. Tapi belum tentu power yang ngikat itu paling gede ya. Mungkin ada orang yang powernya lebih gede ya dari itu. Jadi standar besar itu dibandingkan dengan yang terikat, yang diikat gitu lah. Oke. Jadi ya itu ngomongin tentang pokoknya kuat-kuatan jadi. Kalau misalnya power manusia itu lebih gede kalau dia mau terus mengupgrade dirinya. Balik lagi kayak tadi yang dibilang sama siapa sih tadi? Istifal Maulana tuh ya. Kalau misalnya dia paham kesejatian, dia juga naikin powernya dia, ngelola dirinya, dia bisa lebih kuat. Iya kan? Iya. Jadi asik membaca. Sama Bunda. Nih, banyak pertanyaannya saya sampai bingung. Tekan susuk juga sakertul maut nggak bisa. Pernah Bun saya melihat orang yang katanya ada susuknya dan diantem alang-alang terus lost meninggal. Ya mungkin ya itu ikatannya ya, mungkin itu prosesnya. Tapi ya nggak cuma diantem alang-alang aja ya, pasti ada proses energinya dari proses itu melepaskan ikatan. Ya kalau yang cuma sekedar susuk aja mungkin powernya lebih kecil ya mudah, tapi kalau yang ikat yang gede ya susah juga. Buktinya sampai ada beberapa yang ribuan tahun itu masih dia terikat di sana dan agak sulit untuk membebaskannya. Jadi ini ada pertanyaan lagi, berapa lama waktu mereka untuk bisa reinkarnasi lagi? Ini tergantung ya. Dan kalau udah dia terikat ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ada yang membantu melepaskan keterikatannya. Ada yang terkungkung ya. Dari pengalaman kita melakukan pembebasan jalur leluhur ya, dari proses ini kan akhirnya kita paham bahwa kita harus membantu jiwa-jiwa dari mereka yang kebingungan ya. Akhirnya ya di situ kita melihat bahwa cukup lama mereka sampai ada yang mampu membebaskan, kan itu yang terjadi. Ingat waktu jalan-jalan ke Thailand, tiba-tiba kita udah berasa aduh kok enggak enak semua, nggak taunya ada sekelompok jiwa-jiwa yang ternyata mereka bilang ada proses bom kalau nggak salah ya, kita lewat di jalan itu. Tapi karena kita nggak tahu Thailand juga ceritanya kayak apa ya, akhirnya kita hening sejenak untuk proses membantu jiwa-jiwa itu.
Baru setelah prosesnya lewat kita baru nanya, itu tempat apa sih gitu. Yang waktu kita lewat udah gitu langsung merinding semua. Udah gitu ada kok kayak gini rasanya. Terus udah tiba-tiba oke, kita pelayanan dulu, doain sama-sama gitu, satu bis kan. Ya, itu. Enggak lama guide-nya bilang, "Iya, tadi di sana tempat bom gitu." Oh. Pantas. Ada udah lama sekali kejadiannya ya. Ya, tapi ya itulah. Iya. Oke, terus tadi balik lagi ke pertanyaan kita, gimana cara bantunya adalah kita harus powernya cukup dulu, kita harus siap dulu dengan power kita udah cukup dulu, baru kita bisa ngebantu. Kita nggak bisa ngebantu kalau power kita nggak cukup. Ya. Terus kalau nggak cukup, kita bisa cari orang yang powernya lebih cukup. Iya. Ya upayanya kan. Terus yang tiap ketemu orang gini, powermu cukup nggak gitu? Orang bilang biasanya, wah cukup, biasa kan gitu aja. Ya kan karma yang menentukan. Kalau dia menanam banyak kebaikan, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, di mana dia akan dapat membantu proses dirinya. Tapi kalau karmanya buruk, ya dia agak kesulitan mencarinya. Ya kembali ke karma jiwa yang meninggal itu juga. Saya mendapatkan ada yang lama sekali ya, ribuan tahun yang saya bilang itu baru terbebaskan. Bahkan juga akhirnya dia bisa lahir tetapi tidak terlahir sebagai manusia. Itu sangat menyedihkan gitu, sampai keluarganya pun menangis ya. Tapi gimana lagi, orang dia yang membuat hal buruk tersebut sehingga sulit dengan kesalahan yang luar biasa, sulit untuk terlahir sebagai manusia. Iya. Apalagi yang mereka yang bunuh diri. Intinya kalau memang dia masih terikat ya nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya dia masih perlu yang powernya lebih untuk bisa membebaskan. Tapi kalau tahu power kita tahu kita ini kapasitasnya cukup apa enggak, tahu orang yang kita minta bantuan itu bisa atau enggak, bisa apa enggak, atau jangan-jangan kita minta bantuan untuk ngelebarin jalan, malah orang ini yang ngikat, bisa aja kan? Bisa aja. Terus gimana cara kita tahu? Ya penuhi diri dengan pengetahuan tadi. Dengan proses memperluas realita. Jadi tidak hanya kesadaran yang berfisik saja. Jadi kita harus paham bahwa dari awal kita udah belajar nih, bertumbuh, punya paham dengan proses jiwa ini, sehingga ketika kita hendak menolong jiwa-jiwa yang sedang dalam kebingungan, ya kita sudah tahu kapasitas diri kita, bahwa tidak semuanya kok yang dikatakan dengan proses ritual atau ini bisa gitu. Itu kan hanya suatu yang diturunkan tapi belum sepenuhnya dapat dilakukan, ya kembali pada kapasitas. Oke. Nah ini saya jawab singkat aja, bisa terjadi nggak sebagian jiwanya gentayangan, sebagian jiwanya hidup sebagai manusia? Yang nggak bisa. Nggak ya. bisa. Jiwa itu ya utuh satu. Baca dengerin lagi yang misteri jiwa ya, karena jiwa nggak bisa dibagi-bagi, bukan pizza. Pertanyaan nih dari Master Soang. Gimana caranya tahu ada arwah di rumah kita dan gimana minta dia pergi? Perlu diminta pergi, diusir kah atau diapain? Iya, banyak yang karena mereka tidak bisa membawa proses evolusi jiwa ya, untuk dapat ke proses reinkarnasi, karena powernya nggak cukup, biasanya hanya diusir sana sini. Dia tetap diusir sanalah. Ada yang kemarin ada satu kantor yang tadinya sudah bersih kantornya, nggak ada lagi bunda, udah nyaman sekali. Tiba-tiba ada nongol lagi sekarang satu di pojokan sana pakai baju merah begini. Terus saya bilang, loh itu maksudnya gimana bunda gitu ya. Saya hanya bertanya, kenapa kamu ada di sini gitu. Ya saya diusir dari tetangga sebelah ke situ. Tapi ini masih dalam satu dulunya adalah satu tempat gitu, istilahnya wilayah kan gitu. Jadi dia hanya karena di sana ada yang bentengi, akhirnya dia keusir dan dia pindah ke
ke tetangganya. Bisa. Tapi kenapa dia tidak bisa tereinkarnasi ya? Mungkin kapasitas yang mampu menghantarkan jiwa itu tidak mampu, jadi cuma diusir aja, pindah tempat. Tapi ya dia tetap masih di alam ini. Atau mungkin dia sendiri masih keasikan atau masih senang tinggal di wilayah tersebut. Bisa. Ini ada yang ngaku nih, tukang usirnya. Dulu usirnya gebrak-gebrak pakai sapu lidi gitu. Iya, pokoknya ya apa namanya di nggak didoain, nggak dibantu nyelesain masalahnya, cuman diusir sana usir sini, jangan ganggu di sini gitu aja. Kebanyakan prosesnya kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya dia tahu bahwa di rumahnya itu ada arwah gentayangan? Belajar aja soul meter. Okay, belajar soul meter. Tapi nanti belajar soul meter terus dia pakai uka-uka. Ya enggak juga begitu. Nah, ini pertanyaan penting nih Bunda, baru keluar Bunda. Apakah dengan bisa soul meter, kepekaan akan jiwa gentayangan jadi terlihat, terasa semakin mudah dirasakan? Ya kalau terlihat enggak ya, saya tidak ngajakin huka-huka. Tapi kalau mau tahu keberadaannya bisa. Ya, karena kita akan bersentuh. Sebenarnya enggak pakai soul meter pun kalau orang itu sudah peka dengan energi, dia akan merasakan benturan energi antara kita dengan mereka. Ya kayak sekarang ini kan di sini sudah benturannya banyak. Maksudnya mereka juga datang. Cuma ya saya santai aja, cool aja. Saya pengen ngasih mic tapi mereka nggak bisa pakai mic yang ini ya, enggak ya? Iya. Aduh. Ya itu dah. Jadi kita lagi jadi keasikan baca chat itu. Serius. Jadi ini ada yang bilang semakin banyak yang tanya pembahasannya tambah makin asik. Kita pun asik baca chatnya gitu ya. Terus lupa podcast. Oke. Ya tadi udah bantunya kita harus naikin power kita. Gimana taunya ada ya banyak yang karena mereka punya kepekaan tertentu, ada yang bisa ngeliat ini, ngeliat itu. Bisa dengan proses rasa, ada beberapa yang bisa dengan clairvoyant ya, melihat sekelebat, ada yang bisa berbicara bahasa apa ya, bahasa energi lah kalau saya bilang. Dan sebenarnya gampang aja sih kalau proses seperti itu ya, tapi ini juga perlu kepekaan ya. Kalau kita bertemu dengan mereka jangan takut. Banyak orang tuh sudah takut dulu, baru merinding aja udah waduh apa nih, karena memang energinya udah bersentuhan dengan energi kita dan membuat rasa yang tidak nyaman. Ada yang dingin, ada yang panas ya, ada yang semriwing, udah pokoknya rasanya begitu. Kemudian kita tahu, kita cuma batin aja nanti dengan proses ini ya, karena dia juga bahasanya juga bahasa energi kan. Bahasa komunikasi itu sebenarnya bahasa energi atau bahasa batin ini. Ya kita juga mengatakan, oh ya saya tahu kamu ada di sini. Ya, kalau memang kita bisa berkomunikasi lebih dalam ya, apa yang dia butuhkan. Biasanya mereka datang itu sebenarnya minta bantuan, doakan saya, atau bukan doa sih sebenarnya, bantu saya dengan proses cahaya, karena cahaya Tuhan ini yang bisa membawa mereka dalam bentuk jiwa ini dalam cahaya untuk proses bisa tereinkarnasi kembali. Lantas banyak yang ngidupin lilin, ngidupin dupa itu cahaya. Ya harapannya kan begitu. Nah kemudian setelah proses cahaya ini, maksudnya bisa menghantarkan, tapi kembali kapasitas ya. Nah mereka itu kebingungan, jadi mereka pun harus dituntun, diarahkan, mempunyai kesadaran. Jadi ada penyadaran yang diberikan supaya mereka tidak mengganggu kita. Ya sebenarnya mereka tidak ingin mengganggu kita, cuma menampakkan itu supaya ini loh saya, tolongin saya, bantu saya, supaya saya itu bisa tereinkarnasi. Bagi mereka yang mungkin tadinya keterikatan, ya bukan berarti kepo tadi ceritanya hantu itu begitu sudah paham terus dia langsung hilang sendiri, nggak bisa begitu. Tetap ada proses energi untuk menghantarkan
kesadaran ini menuju pada cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Jadi yang hambat termasuk janji itu ya. Iya. Jadi kayak janji janji dibawa mati bisa jadi. Iya, gitu. Jadi ya tetap ada proses mengubah ke proses cahaya. Jadi kita juga harus punya cahaya yang lebih besar. Proses kita upgrade ini, semakin kita terupgrade dalam proses cahaya ini, sebenarnya kita itu menjadi lentera atau cahaya bagi keluarga kita nantinya untuk menghantarkan leluhur-leluhur kita untuk proses lebih baik, dan anak keturunan kita untuk menuju yang lebih baik. Salah fokus sama ini, Bun. Sepertinya di belakang Mas baju hitam ada yang sosok wanita rambutnya lurus. Yang mana nih? Yang kelihatan yang rambut lurus. Yang lain nggak ya? Ini kalau dibahas jadi seru deh. Banyak gitu ya, nggak cuma 1-2 ya. Ya, tapi terima kasih sudah ada yang melihat gitu. Sebenarnya sih nggak cuma itu saja, cuma ya kita kan tetap harus podcast, nanti urusan nanti belakangan lah. Oke. Ya. Ya itu tadi udah mulai kejawab prosesnya seperti apa ya Bunda ya. Jadi harus benar-benar yang mereka perluin sebenarnya adalah cahaya. Yeah. Cahayanya juga bukan sembarang cahaya, bukan lilin, bukan senter, bukan lampu spotlight gitu enggak, tapi cahaya emang cahaya Tuhan. Iya. Yeah. Dan cahaya Tuhan enggak bisa turun terus, maksudnya perlu seseorang yang bisa mengakses untuk bisa memancarkan cahaya itu. Dan iya, untuk bisa itu ya harus melayakkan diri. Iya. Makanya kan banyak orang mengatakan bertumbuhlah ya dengan penuh kesadaran dan berupayalah menguatkan cahaya jiwa dengan kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi penerang bagi keluarga kita, ya, leluhur kita, anak keturunan kita, dan menghantarkan mereka menuju cahaya. Nah, itu PR kita sebenarnya. Ya, jadi banyak orang malah berpikir nyaman ketika ada leluhur yang ngintilin, wah ini sayang sekali leluhur sama saya, jagain saya, padahal mereka itu kebingungan, ya, atau mungkin keterikatan. Yeah. Nah, oleh karena itu ya jangan salah dalam berpikir ya, bahwa saya dapat dituntun sama leluhur saya supaya begini, padahal sebenarnya mereka butuh kita untuk membantu mereka untuk dapat kembali dengan damai, ya, dan bumi ini banyak sekali jiwa-jiwa yang masih terikat, ya. Saya sadari proses itu, maka jadikanlah diri sebagai saluran, ya, dari Tuhan untuk mampu membawa mereka untuk dapat reinkarnasi sempurna dan melanjutkan proses jiwanya. Oleh karena itu ya mari yang masih hidup, ya, masih hidup, pesan buat kita ini, semasa kita masih hidup, sempatkan atau bahkan prioritaskan waktu kita untuk mencari membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan, agar nanti pada saat kita meninggal kita tidak nyusahin anak keturunan kita dengan proses terhambatnya proses pulang ini, tapi kita sudah bisa cari jalan sendiri, ya. Banyak kejadian pada waktu hidup kita semau gue, tidak pernah berkesadaran untuk itu, habis itu sudah meninggal nyusahin anak keturunannya, nggak ginilah, nggak gitulah, karena yang ditanya juga bingung, semua serba bingung, ya akhirnya ya berkutat dengan kebingungan, bengong, terus nunggu ada juru selamat yang menyelamatkannya, terus keliling-keliling bingung-bingung gitu. Iya, kira gentayangan. Akhirnya gentayangan. Oke, dan tadi ada ini yang perlu dikomentarin sedikit. Yeah. Sampai saat ini belum ada jurnal atau penelitian ilmiah terkait arwah maupun keberadaannya. Kenapa ya? Akhirnya sembarang orang bebas ngomong semaunya sendiri. Gimana tuh Bun? Ya benar sekali itu. Karena kenapa tidak bisa diteliti ya? Diteliti
karena arwah ini tidak berfisik sehingga sulit untuk diteliti karena orang yang meneliti biasanya berfisik. Kemudian tidak ada kesepakatan, ya, istilahnya sesuatu yang bersifat universal yang dipahami oleh banyak orang sehingga dapat dipahami oleh semuanya. Ya itu kalau mereka belum, jadi karena tidak ada kesepakatan ini, tidak tahu kebenarannya, orang boleh ngomong asal apa saja. Nah tapi kami dari Soul ini mulai menyadari bahwa sekarang itu energi sudah ada terukur secara energi dengan Soul Matter metode ini, sehingga dengan Soul Matter ini kami bisa berbagi cerita ini karena itulah kebenaran yang sesungguhnya. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah belajar Soul Matter bisa menerima proses ini, bahkan bisa ngukurin sendiri apakah proses orang-orang terdekat saya yang sudah meninggal itu sudah mendapat jalan yang terbaik, ya. Bahkan mereka akhirnya akan berupaya dengan proses cahaya dan membantu proses leluhurnya untuk proses baik. Dan dengan proses terukur ini akhirnya kita bisa tahu juga apa yang harus kita lakukan pada saat kita masih hidup, ya. Seperti yang saya sarankan untuk proses membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan, karena sudah terbukti, ya, dalam proses ini proses meninggal kita bisa mengamati kapan proses meninggal dan sebagainya. Dan mereka sudah menyiapkan diri sehingga pada saat proses meninggal, proses reinkarnasi itu bisa lebih cepat, tidak ada penderitaan. Nah ini kan lucu, sudah jadi manusia menderita, jadi arwah lebih menderita lagi, kan kasihan itu, penderitaannya jadi banyak, ya. Jadi mungkin itu yang orang bilang siksa kubur, ya, karena sudah meninggal baru dapat penderitaannya. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka kita akan meniatkan diri untuk bertumbuh dan terukur. Akhirnya kita, proses kematian kita bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang dalam kondisi yang damai, karena kita tahu kemana kita harus menuju dan apa proses selanjutnya. Bahkan sebelum kita meninggal pun kita dapat menyelesaikan hutang-hutang karma kita. Dan sehingga mungkin dengan proses ini kita tidak perlu terlahir kembali. Bisa terukur, bisa. Kenapa tidak? Ya, tapi ya itu kembali pada diri kita. Apakah kita mau berkesadaran untuk mencari jalan pulang, atau hanya sekedar untuk proses reinkarnasi kembali, atau meniatkan diri, oke, saya sudah paham dengan pengetahuan ini, saya tidak mau lagi terlahir kembali dengan penderitaan dan saya ingin hutang saya lunas sehingga saya tidak perlu terlahir kembali. Tentunya dengan upaya melayakkan diri untuk mencapai tahapan akhir menyatu dengan kekuatan Tuhan. Cicaknya ikut bunyi. Iya. Bareng dengan cicaknya. Oke. Waduh, cicak di sini bunyi. Ya sudah. Oke, nih tadi kalau itu jawaban Bunda secara Bunda nih ya, maksudnya karena memang kalau dari secara fisikanya mungkin ini dibilang sama Giovanno, spektrum frekuensinya beda, nggak ada alat ukurnya untuk saat ini karena realitanya belum diperluas. Gitu. Sama aja kalau kita bilang kita ngomong wifi sama orang 50 tahun yang lalu, mungkin dibilang wifi itu nggak ada gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada yang bisa membuktikan gitu. Tapi sekarang bisa gitu kan, karena ya sudah alatnya semakin lebih canggih. Nah kita kan udah ada alat yang paling canggih nih, yang dibuat sama yang paling pinter, ya Tuhan kan, ya tubuh manusia ini kan. Iya. Tapi kan kita belum tahu gimana caranya. Kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah memahami lebih dalam lagi ya. Ternyata kita bisa belajar dan memperluas realita kita. Jadi kita nggak cuman paham ya yang sempit-sempit aja. Oke. Master Suang nanya ada berapa alam
Kita nggak fokus di situ dulu ya. Kita fokus dulu di prosesnya di sini. Tadi udah dijelasin sama Bunda, dan dari situ yang bisa di-highlight adalah nggak usah sebisa mungkin kita mandiri, kita cari jalan sendiri selagi masih hidup, selagi masih bisa. Iya. Itu. Benar. Nggak usah. Ya kalau bisa sampai bantu yang gentayangan, Ya, alangkah baiknya. Tapi lebih fokus dulu. Jangan pastikan diri kita nggak gentayangan. Bener kan? Iya. Oke. Kayak waktu tadi ada yang bilang pertanyaan makin banyak, makin seru, makin banyak lagi, bisa sampai pagi. Tapi nggak mungkin ya, karena studionya tutup sebentar lagi. Oke. Kira-kira udah cukup belum nih pembahasan hari ini nih? Saya takutnya bisa bilang kayak harus ada yang kedua gitu. Enggak ya, cukup ya. ya. Dan iya. Apa? Pesannya sih dibahas mengenai bunuh diri. Bunuh diri. Oke. Ya, oke. Nggak sekarangan. Nggak sekarang, nanti nggak selesai kan, mau tutup katanya. Iya, studionya udah tutup, nanti kita dikunciin kan repot. Oke. Oke, ya udah. Jadi prosesnya udah, pembahasan yang hari ini udah. Kira-kira kata-kata penutup dari Bunda Saningsih. Tadi sudah. Belum diminta kan? Kalau belum diminta. Tapi kan sudah jelas. Sudah ya Bapak Ibu kan ya. Tadi saya sudah memberikan kata penutupnya. Sekarang Dr. Asto. Ini perlu diperjelas nih. Yes, next podcast bunuh diri. Bukan next podcast bunuh diri. Ini serem nih. Oke, next podcast bahas bunuh diri gitu ya. Oh gitu. Serem juga. Oke, bercanda ya, sorry ya. Oke, kalau yang tadi udah dibilang sama udah dianggap sebagai kata-kata closing statement, ya berarti giliran saya. Bisa dibantu nggak Deva? Biasa nggak hafal. Saat hari mulai petang, takut akan ada yang datang, tak tampak tapi tetap tayang, katanya menjaga yang tersayang. Beda alam tetap sayang, akhirnya gentayangan, tetap ingin genggam tangan walau tak lagi berbayang. Sayang banyak yang salah kaprah, bukannya dibantu, malah diperah. Tetap disalahkan saat yang hidup bermasalah. Dicarikan penerjemah, banyak salah. Walau masalah besar tetap cari medium. Ada sih yang rela demi Ethereum. Sayang gak semua jelas bagi akuarium, karena ego sang medium kadang oversize. Broadcast pesan kanan dan kiri, cari saudara dan rekanan. Perlu cahaya untuk lanjutkan perjalanan menuju kesempurnaan. Mereka yang bermandi cahaya bisa bantu lapangkan jalan. Move on dari hantu gentayangan, lanjutkan cerita dengan lebih berdaya. Kok bisa ya? Saya juga nggak tahu. Kok bisa Dr. Asto ini? Iya, penting itulah. Move on jadi hantu gentayangan. Iya, ya. Itulah bahasan yang seru hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah banyak bertanya. Mohon maaf nih nggak semua pertanyaan bisa kita jawab. Ya, tapi kalau mau masih ada pertanyaan mungkin di komen ya. Iya, Anda mungkin ada pertanyaan, kok ini belum dijawab gitu. Komen aja di komen. Aja di komen. Tulis aja di kolom komentar. Karena kalau di live chat kadang-kadang agak sulit di track lagi. Iya, dan apabila memang masih diperlukan ya pertanyaan yang memang mungkin bisa membuka realita dan memperluas pengetahuan kita, kenapa tidak? Kita akan siapkan sebagai suatu proses pembelajaran di podcast ini. Dan terima kasih sudah menyimak ya. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.
Oke. Iya, chat disconnected. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke ya, yang penting nggak apa-apa, nanti juga akan masuk juga. Cuman ya ucapan terima kasih Bapak Ibu semuanya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Mari bertemu bersama. Mari bertumbuh bersama.